mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar menteri A, yang 10-an persen menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Inilah surat keputusan yang mendasari penerbitan HGB dan HM yang di Laut Tangerang. Nah, kalau ini di Marangke tanda tangan Pak Hadi Cahyanto kalau ini. Ya pokoknya 2 menteri. Yang kita laporkan oknum yang menjaga letter C, letter D, ini berarti oknum kepala desa. Yang kan juga bisa sampai kantor pemerintah kecamatan. Terus kalau warkah itu kan di BPN kabupaten kota. Nah, ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah. Terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah. Ada tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tengah. Sini Mas, ganti dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mas, tengah ya. Ya. Jadi tanam. Maki dibubarkan biar Pak Firly segera diproses selesai. Nampaknya kalau nunggu Pak Firly ditahan diproses itu bisa lama. Jadi Maki lebih baik dibubarkan aja supaya Pak Firly segera diproses. Jadi sekarang apa? Iya. Ya. Hari ini dan kedatangan hari ini boleh jelaskan soal KPK dengan apa? Saya melihat polemik pagar laut itu kemudian muncul HGB dan HM. Sebagaimana dijelaskan Pak Nusron Wahid kemarin, HGB-nya sekitar berapa? 200 atau berapa itu? 263. 263 di Laut Tangerang terdiri 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik ASN. Nah, atas dasar itu kemudian hari ini katanya dicabut, tapi saya belum percaya sepenuhnya dicabut atau tidak. Tapi saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sana menentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda pidana paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid mengatakan ada cacat formil bahkan material. Nanti ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warkah, dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Nah, atas dasar itulah, karena ini sebenarnya dulu pasal ini 461 KUHP. Pasal 461 KUHP yang diadopsi ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Kemudian dibunyikan lagi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Nah, atas dasar itulah di sini juga tidak menyebut tentang kerugian negara bahkan. Jadi maka dasar itulah pasal 9 ini jarang dipakai, dan setahu saya di Kejaksaan Agung baru 1 gitu, dan berhasil. Maka di KPK ya saya minta untuk juga menerapkan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, di sinilah saya udah masuk ke Dumas tapi antrian banyak, terus saya masukkan dalam bentuk penerbitan surat
Yang mana ini bukti ini dengan biasa kita pakai gugatan pra peradilan kalau perkaranya tidak diundang lagi. Kita sudah masukkan, ada beberapa, nanti mudah-mudahan segera saya ingin klarifikasi karena ada beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, oh bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar menteri A, yang 10% menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Gitu loh. Jadi ini pokoknya anulah sebelum Pak Nusron Wahid. Nah itu kan sebelumnya lagi juga bisa aja kan prosesnya sebelumnya kan. Gitu loh. Cluenya begitu aja lah. Sebelumnya kan sebuah nama itu. Iya kan, bisa aja 2 nama 4 sebelumnya kan ada 2 nama juga kan? Meskipun meloncat kan gitu kan. Jangan terlalu terlalu dilaporkan 2 menteri Pak, 2 menteri enggak, itu fakta. Jadi fakta yang mendasari bahwa HGB dan HM itu diterbitkan atas dasar surat keputusan oleh menteri. Nah, saya contohkan tadi ada kan itu saya mengurusi nelayan Muara Angke itu kan kemudian ada surat keputusan dari menteri untuk persetujuan HPL yang kemudian ada HGB-nya. Nah, itu tadi yang misalnya ini ada surat Menteri Pertanian ATR tentang pemberian HPL kepada nelayan Muara Angke misalnya. Nah ini ada. Nah ini seperti inilah surat keputusan yang mendasari penerbitan HGB dan HM yang di Laut Tangerang. Nah, kalau ini di Muara Angke tanda tangan Pak Hadi Cahyanto kalau ini. Ya pokoknya 2 menteri. Yang mana Pak tadi Pak? Yang kita laporkan oknum yang menjaga letter C, letter D, ini berarti oknum kepala desa. Yang kan juga bisa sampai kantor pemerintah kecamatan. Terus kalau warkah itu kan di BPN kabupaten kota. Nah, ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah. Terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah hak kebendaannya. Nah sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023 dan kan udah laut, udah nggak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi menteri yang 2023. Ya bisa aja proses sebelumnya kan ada juga. Kan ini kan proses awal, misalnya pengajuan dulu tahun 2021 misalnya kan bisa aja loh. Jangan ya. Ya mudah-mudahan KPK akan nanti menemukan itu. Ini pintu masuknya pasal 9 dulu lah. Nah, saya berharap memang ya menuju pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12. Syukur-syukur pasal 2 dan 3 perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara, karena laut ini kan menjadi kerugian negara juga. Jadi iya, saya tidak punya bukti sementara ini, belum punya bukti. Jadi kebetulan ini tiba-tiba saya membaca pasal 9 itu karena dulu pernah bersama Kejaksaan Agung meng-create ini. Jadi saya langsung gampang, ketika kemarin Pak Nusron Wahid mengatakan itu cacat formil materi, ya udah saya masukkan ini aja, saya datang KPK resmi, nanti kalau tidak diproses saya gugat pra peradilan. Yang koordinasi dengan aparat lain kayak Kejaksaan itu sudah, dan justru istilah 2 menteri yang tanda tangan tadi justru bukan dari ATR BPN, bukan saya dapatkan dari situ. Meskipun memang ada, kemarin ada saya ahli tambahan itu ya, geospasial itu UGM Pak Antara namanya menyatakan sejak tahun 1970 garis pantai tidak pernah berubah. Artinya kan memang tidak klaim bahwa itu adanya lahan tanah kemudian kena abrasi jadi laut, itu enggak ada. ada kemungkinan itu nggak mempunyai pemilik stick itu. Saya belum punya data itu. Maaf. Ini melaporkan 2 menteri itu. Bukan di level bawah dulu. Oknum kepala desa, oknum camat,
dan oknum BPN kantor pertanahan, jadi di level kabupaten kota. Karena ini kan yang menjaga letter C, letter D, itu kan dasar pengajuan surat keputusan itu kan masih ada data letter C, letter D. Wong laut kok ada letter C, letter D itu kan pasti diduga, bukan pasti tidak diduga ada pemalsuan. Berarti tadi sejak tahun 70-an itu memang garis pantai nggak boleh di SHM kan, nggak boleh di HGBN? Ya karena sudah jadi pantai, ini kan seperti kita sungai, daerah aliran sungai. Itu kan nggak boleh untuk jualan aja, nggak boleh untuk kios-kios, apalagi pantai. Karena istilahnya pernah ini di Ponorogo itu ada kampung utara sungai dan selatan sungai, itu selalu kenduri karena apa? Sungainya menggerus ke selatan. Lama-lama sawahnya habis kenduri pindah ke utara. Jadi ini memang, dan saya juga punya kasus di Semarang yang tanah untuk jalan tol Semarang Demak itu kan tanah-tanah yang musnah karena tergerus oleh rob itu kemudian ya udah hilang, hanya diganti rugi separuh. Tapi ada yang pinter yang bukan saya urusi, dia pura-pura muruk, besok ada appraisal, oh ada tanahnya, dibayar 1 kali lipat, besok lagi 2 hari udah hilang lagi kena ombak. Jadi proses inilah yang hak kebendaan sepanjang itu musnah ya selesai, udah tidak ada. HM aja, HGB aja hilang, apalagi cuman klaim letter C, letter D. Makin itu bahwa penerbitan sertifikat itu jelas penyimpangan sehingga memenuhi kualifikasi dugaan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Spesifik yang dilaporkan ini yang di Banten atau sama yang di Bekasi? Masih Banten. Karena saya yang di Bekasi belum tahu data karena beberapa klaim itu saya, karena kan juga pernyataan Pak Nusron Wahid belum menuju sana juga. Ini kan saya sebenarnya hanya nunggangi aja. Dari data-data konfirmasi segala macam, kemudian saya melaporkan ini sebagai dugaan pelanggaran pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Misalnya begini. Laporan yang lain yang soal laporan dan belum tahu, belum ada update karena belum pernah ketemu penyelidiknya. Jadi ya kita tunggu aja lah. Tidak akan mengambil. Ya pra peradilan kan biasa. Kita tunggulah. Kita pimpinan baru. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggulah. Mudah-mudahan itu termasuk yang direview oleh pimpinan baru. Nanti kalau perlu ya saya kirim surat tagihan. Peradilan. Ya itu nanti langkah berikutnya, langkah kedua untuk memastikan itu semua. Ya, oke cukup masih. Ada tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengah. Sini Mas, Pilih dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mas, tengah Ya. Ya. detektif tanam Maki dibubarkan biar Pak Firly segera diproses selesai. Nampaknya kalau nunggu Pak Firly ditahan diproses itu bisa lama. Jadi Maki lebih baik dibubarkan aja supaya Pak Firly segera diproses. jadi sekarang apa ini Iya. Ya. 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 hari ini dan kedatangan hari ini boleh jelaskan soal KPK dengan bahasa apa? Saya melihat polemik pagar laut itu kemudian muncul HGB dan HM. Sebagaimana dijelaskan Pak Nusron Wahid kemarin, HGB-nya sekitar berapa? 200 atau berapa itu? 263. 263 di Laut Tangerang terdiri 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik HMSAM. Nah atas dasar itu kemudian hari ini katanya dicabut, tapi saya belum percaya sepenuhnya dicabut atau tidak, tapi saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sana menentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda pidana paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid mengatakan ada cacat formil bahkan material. Nanti ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warta dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Nah atas dasar itulah, karena ini sebenarnya dulu pasal ini 461
pasal 461 KUHP yang diadopsi ke Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Kemudian dibunyikan lagi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Nah, di atas dasar itulah di sini juga tidak menyebut tentang kerugian negara bahkan. Jadi maka dasar itulah pasal 9 ini jarang dipakai, dan setahu saya di Kejaksaan Agung baru satu gitu, dan berhasil. Maka di KPK ya saya minta untuk juga menerapkan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, di sinilah saya sudah masuk ke Dumas, tapi antrian banyak, terus saya masukkan dalam bentuk penerimaan surat, yang mana ini bukti ini dengan biasa kita pakai gugatan pra peradilan kalau perkaranya tidak digunakan. Nah, sudah masukkan, ada beberapa, nanti mudah-mudahan segera saya ingin klarifikasi karena ada beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, oh bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar menteri A, yang 10% menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Gitu loh. Jadi ini pokoknya anulah sebelum Pak Nusron Wahid. Nah itu kan sebelumnya lagi juga bisa aja kan prosesnya sebelumnya kan. Gitu loh. Cluenya begitu aja lah. Sebelumnya kan Iya kan, bisa aja 2 nama 4 sebelumnya kan ada 2 nama juga meskipun meloncat kan gitu kan. Jangan terlalu terlalu dilaporkan 2 menteri, Pak. 2 menteri Enggak, itu fakta. Jadi fakta yang mendasari bahwa HGB dan HM itu diterbitkan atas dasar surat keputusan oleh menteri. Nah, saya contohkan tadi ada kan itu saya mengurusi nelayan Muara Angke itu kan kemudian ada surat keputusan dari menteri untuk persetujuan HPL yang kemudian ada HGB-nya. Nah, itu tadi ya. Nah, misalnya ini ada surat Menteri Pertanian ATR tentang pemberian HPL kepada nelayan Muara Angke misalnya. Nah, ini ada. Nah, ini seperti inilah surat keputusan yang mendasari penerbitan HGB dan HM yang di Laut Tangerang. Nah, kalau ini di Muara Angke tanda tangan Pak Hadi Cahyanto kalau ini. Ya pokoknya 2 menteri. Yang mana Pak tadi Pak? Yang kita laporkan oknum yang menjaga letter C, letter D, ini berarti oknum kepala desa. Yang kan juga bisa sampai kantor pemerintah kecamatan. Terus kalau warkah itu kan di BPN kabupaten kota. Nah, ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah. Terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah 8 tahun 82, 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah hak kebendaannya. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, dan kan udah laut, udah nggak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi menteri yang 2023. Ya bisa aja proses sebelumnya kan ada juga. Kan ini kan proses awal, misalnya pengajuan dulu tahun 2021 misalnya kan bisa aja loh. Jangan ya. Ya mudah-mudahan KPK akan nanti menemukan itu. Ini pintu masuknya pasal 9 dulu lah. Nah, saya berharap memang ya menuju pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12. Syukur-syukur pasal 2 dan 3 perbuatan melawan atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, karena laut ini kan menjadi kerugian negara juga. Jadi iya, saya tidak punya bukti sementara ini, belum punya bukti. Jadi kebetulan ini tiba-tiba saya membaca pasal 9 itu karena dulu pernah bersama Kejaksaan Agung meng-create ini. Jadi saya langsung gampang, ketika kemarin Pak Nusron Wahid mengatakan itu cacat formil material, ya udah saya masukkan ini aja, saya datang KPK resmi, nanti kalau tidak diproses saya gugat pra peradilan. Koordinasi dengan aparat lain kayak Kejaksaan itu sudah, dan justru istilah 2 menteri yang tanda tangan tadi justru bukan dari ATR BPN, bukan saya dapatkan dari situ. Meskipun memang ada, nah kemarin ada saya
ahli tambahan itu ya, geospasial itu, UGM Pak Antara namanya, menyatakan sejak tahun 1970 garis pantai tidak pernah berubah. Artinya kan memang nggak klaim bahwa itu adanya lahan tanah kemudian kena abrasi jadi laut, enggak ada. Kemungkinan itu nggak mempunyai pemilik stick itu. Saya belum punya data itu. Mohon maaf. Ini bakarnya belum itu. Bukan di level bawah dulu. Oknum kepala desa, oknum camat, dan oknum BPN kantor pertanahan. Jadi di level kabupaten kota. Karena ini kan yang menjaga letter C, letter D. Itu kan dasar pengajuan surat keputusan itu kan masih ada data letter C, letter D. Wong laut kok ada letter C, letter D itu kan pasti diduga, bukan pasti tidak diduga ada pemalsuan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.